Luar biasa. Nah, Kak, juga kita pengen tahu pada awal itu kan, Ebony ini berdiri udah 30 tahun ya, Kak, ya? Iya, Nah, pertama kali kan salon kecantikan tuh. Nah, coba Kak ceritakan progresnya nih, mhm. tiba-tiba udah ada WO-nya, terus ada dekorasinya, terus juga ada MUA segala macam, dan kita juga pengen tahu modal awalnya berapa sih bangun, Ebony ini, seperti itu? Oke, jadi kalau bicara modal awal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu hanya ada satu kaca, kaca kecil banget, satu kursi, satu tempat cuci rambut di Iya, ruang tamu saya masih ingat banget itu tahun waktu itu. berapa, Kak? Itu tahun 93. 93 aku belum ada di dunia ini, Tribuners. Jadi di tahun Ya, 93 mhm. modalnya hanya itu. Nah Baik dari baik baik. di Batam tuh Mhm masih sepi banget. mhm Jadi langganan mama itu mhm hanya tetangga-tetangga untuk mhm potong mhm rambut mhm. gitu kan. Kebetulan mama saya itu juga sudah kursus makeup, kursus Baik. sanggul gitu Oh ya iya, di mhm Jogja. mhm mhm. Nah setelah itu karena lumayan langganannya sudah mulai rame, Mhm akhirnya 3 tahun kemudian ambil ruko di dekat 5 meter mhm dari mhm Ebony mhm. sekarang Mhm lokasinya. mhm Itu mhm rukonya masih ruko sewa lah ya, mhm. yang murah-murah Mhm mhm gitu. Nah kemudian semakin berkembang lagi, 1 tahun mhm kemudian berarti 4 tahun dari tahun 97 mhm. itu pindah ke Ebony yang saat ini. Tapi Baik. bangunannya dulu tidak seperti saat ini gitu. 97 ya? Heeh. Ya tahun 97 itu mulai menempati Ebony yang sekarang, Mhm mhm. tapi masih bangunannya kecil. Nah Baik dari baik. situ mama saya melihat bahwa kayaknya bisa nih mulai terima makeup pengantin Iya. gitu kan. Nah seperti yang saya sampaikan bahwa pernikahan di Indonesia di Batam aja minimal itu 50 tamu itu nggak kemana. 50 Wah. tamu, dari 50 tamu melihat hasilnya, Mhm mhm. kemudian mulut ke mulut karena dulu belum ada sosial media Iya ya, jadi betul. masih agak sulit untuk Mhm promosinya. mhm. Jadi cuman berdasarkan mulut ke mulut, kemudian mulai rame, mulai Mhm mhm. banyak yang mau makeup sama ibu, Mhm mhm. kemudian mama menyediakan baju pengantin, Mhm mhm. menambah lagi Mhm. diversifikasi produknya, menyewakan baju pengantin, kemudian baju-baju adat Iya iya. untuk karnaval. Nah dari situ semakin pelan-pelan modal terkumpul. Jadi Mhm mhm. yang saya pelajari dari ibu saya bahwa ketika kita membangun bisnis itu jangan terburu-buru untuk membeli barang Mhm mhm. secara besar-besaran. Lebih Betul baik betul. pelan-pelan sembari kita mengenali apa sih yang diinginkan market ini Baik gitu. baik baik. Nah jadi kalau ditanya modalnya gede enggak ya, enggak, karena Enggak. benar-benar dari sedikit demi sedikit. Mungkin ada beberapa pebisnis yang berani untuk gambling, Mhm untuk mhm. ngambil modal gede. Tapi kalau ibu saya kebetulan memiliki paham bahwa beliau tidak mau utang Mhm mhm. gitu. Jadi tidak mau mengambil utang bank untuk Mhm membesarkan mhm. Mhm. bisnisnya. Mhm Maka mhm. dari itu dari project yang kecil-kecil tadi Mhm. Mhm disisihkan, mhm. kemudian jadilah Ebony saat ini. Luar biasa. Ternyata tadi awalnya untuk membangun Ebony ini tidak membutuhkan, modal besar ya, Kak, ya? Dan Iya, itu cuma kaca doang, sampai sekarang ini Ebony bisa besar gitu. kaca dan kegigihan. Kaca dan kegigihan luar biasa.